Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat di bisa presisi ya, dia ngitungin ini ya, adalah jarak. Panggil, woi, motor nengok, yang ditunggangi oleh terduga juga jaringan dari kelompoknya pelaku. Kemudian dari sini eksekutor berpisah dua motor tersebut, satu melawan arah dan termonitor di Jalan Diponegoro, rekan-rekan sekalian. Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Nah, ini terlihat di video CCTV. Silakan diputar. Nah ini rekan-rekan sekalian, terlihat dua orang yang depan yang menggunakan kaos merah itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru. Nanti ada benang merahnya, ada korelasinya dengan temuan-temuan kami pada saat siang harinya sebelum kejadian. Ini yang menggunakan kaos merah. Dan kaos ini juga termonitor, tertangkap CCTV pada saat siang hari sebelum kejadian. Ini melaju, kemudian termonitor juga nanti di simpang mengarah Keramat Raya. Nah ini diduga eksekutor yang tadi. Kemudian yang salah satunya dari TKP itu lurus tidak melawan arah. Ini termonitor di underpass Matraman. Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm dengan sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru. Dan kalau kita hentikan kemudian di zoom ini gambarnya akan muncul atau nampak kaos yang warna merahnya tadi. Selanjutnya termonitor juga di video yang juga kami di boncengnya dia nyebut kita coba loncat menunjukkan analisis kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Kemudian ini pasca kejadian dengan merah. Pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya, karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Ini sebelum kan? Kemudian ini yang siang harinya terlihat nampak jelas rekan-rekan sekalian di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ini di Kompers ini hadir yang tertangkap Kompolnas sama Komisi 3 juga dan LPSK. Dan rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan
keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, BHC. 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4 sebagaimana. Nah, ini kan di Polda Metro ya. Tapi Mas Usman di waktu yang sama, di jam yang hampir berbarengan juga ada kompers di Puspom, TNI. Puspom. Malah justru yang mengonfirmasi itu adalah dari Puspom gitu. Iya. Coba kita dengar ya. Iya. Puspom ini seperti apa keterangan di kompers yang dia sampaikan. Iya. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial PHW, dan yang keempat adalah inisial. Tapi di pasal yang dijerat malah dan Puspom Iya. yang menyampaikan. Tadi kita nggak dengar ada Ayat 1. di kompersnya Polda. Menarik ya kita bahas. Iya. Ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Ya. Jadi tadi itu yang menarik ya. Kalau kita simak yang kompersnya Polda Metro, dia hanya menyebut diduga pelaku lebih dari 2 sampai 4. Iya. Tapi kita nggak dengar ada yang eksplisit maupun dari Kapoldanya langsung nyebutin, dia hanya nyebutin inisial tadi ya, tapi tidak menyebutkan statusnya, Iya. hanya diduga pelaku. Iya. Nah di waktu yang sama kompersnya Puspom ini malah lebih lengkap malah. Iya. Ini kalau dibaca ini nih, kenapa Iya. bisa begini ya? Ya, Tarik menarik kah atau apa? Kalau kalau dari segi kelengkapan, sebenarnya lebih banyak kelengkapan di kepolisian. Ya. Contohnya begini, meskipun Puspom itu menyebut inisial, Ya. tapi sebenarnya dia tidak menjelaskan bagaimana proses sampai pada penyebutan inisial itu berlangsung, kapan penyelidikan dimulai, apakah itu sudah menetapkan tersangka. Mereka menggunakan istilah yang tidak konsisten, terduga, tersangka, terduga tersangka. Bahkan ketika ditanya wartawan peran mereka apa, dan Puspom bilang kami juga belum tahu karena baru tadi malam diserahkan oleh Dandenma. Sebenarnya kami menduganya 2 orang, tapi ternyata diserahkan 4 orang. Oke. Jadi kami masih akan mendalami. Bahkan dalam presentasinya dan Puspom tidak ada paparan bukti, entah itu CCTV atau ATLE, kamera elektronik traffic law enforcement, gitu. Atau misalnya bukti-bukti petunjuk lain, saksi yang diperiksa berapa, tidak ada. Tapi kepolisian sangat lengkap di situ. Nah, dugaan saya kenapa polisi tidak sampai menyebut eksplisit nama-nama atau inisial pelaku. Pertama, mereka ingin menjaga harmoni hubungan dengan instansi lain, tempat di mana para pelaku itu berasal.
Bahkan sebenarnya mereka sudah mengidentifikasi bahwa para pelaku berada di markas BAIS. Oh, Denmark. oke. Yang tidak mungkin disentuh karena itu bisa menimbulkan benturan institusi. Bisa dalam beberapa kasus saya menyaksikan itu. Jadi tadi itu yang menyerahkan itu adalah ke Dan Denmark satuan oke, kepada satuan ke Puspom. Puspom. Puspom sendiri belum melakukan pemeriksaan apa-apa sebenarnya. Hmm. Dalam presentasi juga tidak ada yang disampaikan kepada wartawan sebenarnya. Hanya penyebutan inisial-inisial itu saja. Nah, tapi kalau dari segi kepolisian mungkin mereka menjaga hubungan. Tapi yang kedua juga biasanya kan kepolisian kalau langsung menetapkan tersangka akan dipersoalkan. Sebelum orang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada pemanggilan sebagai saksi. Sebagai saksi. Setidaknya ada katakanlah gelar perkara. Gitu. Itu tadi sebenarnya seperti gelar perkara. Oke. Nah, dugaan saya ketika pihak TNI mengetahui kepolisian akan mengumumkan dan sudah sampai pada kesimpulan keterlibatan anggota TNI, Puspom seperti didorong oleh satuan yang menyerahkan itu untuk katakanlah menyalip gitu. Oke. Seolah-olah mereka juga melakukan penyidikan. Jadi untuk mencegah timbulnya rasa malu bagi institusi gitu. Jadi ini yang justru terasa sekali dalam pernyataan pers tadi. Sampai konferensi pers Puspom itu ditutup, wartawan tidak mendapatkan jawaban. Betul. Dari Ngambang 4 orang itu siapa melakukan peran apa. Padahal dalam pengusutan pidana itu yang paling sederhana adalah siapa melakukan apa terhadap siapa, kapan, di mana. Ya. Siapanya maksudnya 4 orang itu, misalnya yang letnan 1 kan ada 2, lalu sarjana 2, lalu kemudian yang kapten itu perannya apa? Ya. Siapa melakukan apa terhadap siapa? Siapa memerintahkan apa kepada siapa? Itu belum ada. Jadi ini yang harus ditelusuri lebih jauh. Ya, menarik sih. Cuman gue mau ini dulu. Di proses di kepolisian dulu. Ya. Ini kejadian kapan ya? Kejadian itu sekitar tanggal 12 Maret, 12. hari Kamis, minggu lalu. Baru hari Rabu ini kita tapping ini di hari Ya. Rabu gitu ya, 18 Maret. Ya. Ini bisa dibilang polisi agak lebih cepat ini sehingga bisa Ya. mengkonstruksikan dan kemudian juga bisa mengungkap terduga pelaku. Ya. Kemudian apa nih yang membuat tadi ya ada faktor politiskah saking lamanya nih Ya. berhari-hari diumumkan gitu. Ya. Sebenarnya hari Senin kemarin polisi udah gelar konvers. Kan? Ya. Gelar konvers tentang hasil-hasil penyelidikan awal mereka, 80-an titik CCTV, 40-an titik CCTV di sekitar kejadian, belasan di Ponegoro, di Cikini, dan seterusnya. Bahkan sampai dari mana mereka bergerak dan kemana mereka akhirnya berpulang. Gitu. Langsung masuk ke Matraman, langsung ke arah Kalibata, ke Ragunan, semua itu terdeteksi dalam konferensi pers pertama. Artinya polisi mau menunjukkan ada perkembangan-perkembangan yang positif. Nah, sambil polisi mengatakan mohon kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ya, lewat nomor telepon layanan tadi ya. Maupun untuk tidak mempercayai beredarnya foto yang foto diperbincangkan di media sosial seolah sebagai pelaku. Ternyata itu AI gitu. Nah, ternyata itu AI. Ya memang dimanipulasi itu. Nah, kabarnya karena beredarnya CCTV yang pertama, yang Andri teriak kesakitan, yang pelakunya muter balik, kemudian berjalan melarikan diri sampai sebelumnya menyiram Andri itu menimbulkan banyak semacam kepanikan di kalangan pelaku. Sehingga ada usaha untuk mengaburkan jejak mereka, menyesatkan publik dengan CCTV yang dimanipulasi, dengan foto yang dimanipulasi. Kan beberapa ahli teknologi sudah sempat menunjukkan tuh, ini versi AI-nya Grok, ini versi AI-nya ChatGPT gitu. Jadi orang bisa tampil dengan wajah yang beragam-ragam. Nah, waktu itu kami sempat bertanya-tanya, kalau pihak kepolisian meminta masyarakat berpartisipasi, pihak kepolisian meminta masyarakat tidak percaya pada AI, biasanya kepolisian akan menunjukkan yang sesungguhnya. Ya. Ibaratnya, John, ini bukan Android, ini iPhone. Ya. Mana iPhone-nya? Bedanya apa dengan Android? Kira-kira gitu, ditunjukkan dua-duanya, ada buktinya. Nah, Senin kemarin itu belum. Baru mengatakan masyarakat jangan mudah percaya karena ada manipulasi AI di dalam foto yang beredar. Tapi kami akan mengumumkan
foto yang hasil penyelidikan kami, kata kepolisian, 1-2 hari. 1-2 hari artinya Selasa atau Rabu, dan Selasa ternyata atau dipenuhi janjinya. Betul, di Rabu. Nah, sampai kemarin kami Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian segera menangkap. Karena informasi yang masuk kepada kami, kan kami juga melakukan pencarian fakta. Teman-teman yang ada di dalam Komisi Pencari Fakta, di dalam LBH, dalam Kontras, dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pencarian fakta di lapangan. Dan bertemu sama polisi juga. Bahkan bertukar informasi, bertukar barang bukti itu. Dan itu kerjasama yang menurut saya sangat dibutuhkan. Nggak ada itu penyelidikan dari POM misalnya. Makanya dalam konferensi pers Puspom itu nggak ada yang bisa dipresentasikan. Kecuali bahwa orang yang diduga pelaku sudah diamankan. Ya, betul. Nah, dan Presiden kan nggak perintahkan Panglima, perintahkannya Kapolri. Sebelum kompersnya Puspom, sebelumnya juga Kapuspen TNI juga Ya, berikan pernyataan. memberi pernyataan juga ngambang. Ngambang sekali. Ditanya wartawan, Iya. wartawan dengan sejumlah pertanyaan yang lebih spesifik itu Iya. jawabannya mengulang. Iya. Gitu. Nah, maksud gue gini Mas, pada kasus kekerasan penyiraman air keras kali ini, Ya. ini kan sudah terkonfirmasi bahwa terduga pelaku itu adalah TNI gitu. Ya. Tapi Mas Usman membacanya ini pengembangannya akan seperti apa nih? Begitu Puspom juga udah mulai mau seperti seakan mau leading juga di sini nih. Ya, mungkin pertama mereka juga pada mulanya bingung, seperti terlihat di dalam konferensi pers itu kan. Oh, kami belum tahu ini persis perannya apa ini. Tapi kami akan dalami, kami akan melakukan pengembangan, pemeriksaan lanjutan, dan seterusnya. Artinya mereka akan menangani perkara ini. Dan biasanya, kalau mereka menangani perkara ini, kepolisian berhenti. Nah, atau berkas penyelidikan kepolisian dilimpahkan. Padahal itu salah. Nggak ada aturannya. Nggak ada larangan kepada polisi untuk melakukan penindakan, misalnya penangkapan kepada pelaku kejahatan yang berstatus anggota TNI. Nggak ada itu larangan itu. Tapi terjadi benturan karena TNI merasa punya kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Kalau ada anggota melakukan pelanggaran hukum, kewenangan mereka. Jadi kalau mereka diambil polisi, mereka akan paksa polisi untuk serahkan. Atau kalau mereka ada yang korupsi, seperti kasus Basarnas, diambil KPK, tentaranya akan datang meminta KPK menyerahkan. Itu sebenarnya menabrak norma hukum, menabrak kaidah hukum. Ini bisa kita maknai dua hal ya. Ya. Pertama adalah mereka sepertinya panik gitu ya. Ya, panik, khawatir dituduh, dianggap tidak bekerja, tidak ikut. Atau kemungkinan kedua ini upaya mengambil alih. Iya, harusnya kan cukup bahwa mari kita ikuti proses penyidikan di kepolisian, mari kita hormati. Lalu kalaupun mereka melakukan penyelidikan internal dan ternyata ketemu, serahkan pada polisi. Sebelum diserahkan, nonaktifkan terlebih dahulu. Kami mendapatkan informasi, atau katakanlah pihak kepolisian, saya lupa apakah Kapolda misalnya memberitahu kepada dan Pomdam Jaya misalnya gitu. Biasanya kan ada koordinasi dengan Guntur dan Pomdam gitu kan. Nah, kalau itu diberitahukan, biasanya dan Pomdam akan melakukan penindakan internal. Nah, idealnya mereka dinonaktifkan, lalu diserahkan kepada kepolisian. Karena tindak pidana umum. Warga yang menjadi korban, warga masyarakat sipil, dan bukan anggota TNI. Untuk kategori tindak pidana umum seperti ini, memungkinkan di dalam undang-undang regulasi yang ada untuk dibawa penyelesaiannya ke peradilan militer? Bukan memungkinkan. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan? Ya, sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena melanggar 3 azas dia. Azas yang pertama adalah azas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 misalnya menegaskan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Jadi baik kita, warga sipil, maupun anggota TNI atau anggota polisi, kalau melakukan pelanggaran hukum yang sama, dihadapkan pada hukum yang sama. Kalau kita melakukan korupsi, baik itu kita warga sipil atau anggota TNI atau polisi atau apapun itu, kalau melakukan korupsi ya tunduk pada hukum yang sama, tunduk pada proses peradilan yang sama. Itulah persamaan di muka hukum. Itu yang pertama. Itu dilanggar. Kalau mereka bilang, kami punya kewenangan menurut Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang 31 tahun 97. Loh, undang-undang itu di bawah Undang-Undang Dasar. Nggak bisa, itu harus dikesampingkan. Ya tapi kadang ada undang-undang ini. Nggak bisa, karena itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ada lagi undang-undang yang lebih tinggi dari Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu TAP MPR. Tentang fungsi TNI Polri yang menegaskan bahwa
anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum. Undang-undang ini atau TAP MPR ini lebih tinggi daripada undang-undang peradilan militer. Jadi sekali lagi hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi meskipun ada perselisihan, meskipun ada semacam penyelidikan yang double gitu ya, harus dikesampingkan ini yang di militer. Yang kedua, dia melanggar azas lex posteriori derogat legi a priori. Jadi hukum yang lebih baru posteriori mengesampingkan hukum yang sebelumnya priori yang terdahulu. Jadi undang-undang yang baru, misalnya TAP MPR tahun 2000, Undang-Undang TNI tahun 2004, direvisi tahun 2025, itu lebih baru dibandingkan Undang-Undang Peradilan Militer. Karena itu hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Dan yang ketiga adalah kita mau sebut ini sebagai tindak pidana umum dan sudah diatur secara khusus di dalam hukum pidana. Atau kita bisa menyebut ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ada serangan terhadap penduduk sipil, populasi sipil yang terarah pada penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, yang meliputi salah satu dari perbuatan, entah itu pembunuhan, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik. Kita dicari, kita bisa ketemu itu penganiayaan berdasarkan persamaan politik. Bisa saja misalnya intimidasi kepada Andris, pelakunya sama dengan intimidasi kepada teror-teror yang lain, pada Tempo, kepada misalnya Tio, sejumlah influencer gitu. Nah kalau itu ada serangan yang sistematis macam itu bisa disebut pelanggaran HAM berat. Termasuk perampasan kemerdekaan. Itu kan perampasan kemerdekaan, orang jadi nggak merdeka lagi. Dia nggak bisa berkegiatan seperti biasa lagi dengan cara air keras yang bisa membahayakan pembunuhan. Bahkan pembunuhan bisa masuk lagi dalam pelanggaran HAM berat. Itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 104 penjelasannya itu jelas. Kasusnya Andri ini kalau disebut sebagai percobaan pembunuhan, itu percobaan pembunuhan sewenang-wenang, arbitrary killing dalam 104 penjelasan. Atau extrajudicial killing, pembunuhan di luar putusan pengadilan. Hukum itulah yang seharusnya digunakan, yang lebih khusus, mengalahkan hukum yang lain. Karena ini bukan pelanggaran hukum pidana militer, bukan pelanggaran hukum perang, bukan terjadi di lingkungan militer. Dan kalaupun ada terjadi perbedaan pandangan, katakanlah perebutan wewenang, kan dulu KPK berebut wewenang dengan Polri dalam soal korupsi simulator SIM, sekarang tentara dengan polisi. Nah kalau ada perbedaan pandangan itu, dilihat titik kerugiannya mana yang paling besar, kepentingan umum atau kepentingan militer. Kalau kepentingan militer, misalnya tank militer rusak, atau tangsi militer terbakar, atau misalnya kendaraan militer terbakar, atau anggota TNI yang terbunuh, maka kerugiannya lebih banyak kerugian kepentingan militer. Bawalah ke pengadilan militer. Tapi kalau kerugiannya kebanyakan kepentingan umum, dibawa ke pengadilan umum. Itu undang-undangnya begitu. Bahkan dalam pasal 200-an, 212, 213, ingat saya, di dalam undang-undang peradilan militer, itu kalau kerugiannya lebih banyak kepentingan umum, dibawalah kepada peradilan umum, setidaknya koneksitas. Tapi kalau terjadi terus-menerus semacam proses hukum yang ganda, kepolisian jalan, kejaksaan jalan, sementara di POM jalan, kemudian auditor militer jalan. Itu gimana itu? Nah, itu bisa jadi double jeopardy. Ada semacam hukum yang ganda diberlakukan kepada pelaku yang sama. Itu nggak boleh, harus dipilih. Nah, pilihan atau penentu pilihan itu adalah 3 menteri. Jaksa Agung, Menteri Hankam, dulu istilah hukumnya kan masih lama ya. Dan Menteri Kehakiman istilahnya dulu itu. Nah sekarang berarti Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum. Menteri Koordinator Hukum, Imigrasi, dan seterusnya itu kan yang panjang itu. Si Yusril. Pak Yusril ya. Nah, 3 menteri ini, kalaupun terjadi pandangan yang berbeda lagi, yang paling menentukan menurut undang-undang itu Jaksa Agung. Jadi nggak bisa POM jalan sendiri. Dan sebaiknya POM terbuka. Kami mengakui saja gitu ya. Ada anggota kami seperti Pak Soleman Ponto, mantan Kabais mengatakan, waduh sangat sedih saya mendengar anggota saya melakukan itu menciderai institusi. Karena BAIS itu kan bukan mengawasi masyarakat. BAIS itu Badan Intelijen Strategis yang melekat pada TNI, bergerak atas perintah Panglima TNI, dan mengumpulkan informasi, menganalisis informasi terkait dengan ancaman pertahanan militer, pertahanan luar dari ancaman keamanan dari luar negeri. Jadi kalau Iran atau Amerika yang sedang berkonflik ini, atau Amerika yang menyerang sana itu, atau Amerika membawa kapal perang lewat perairan Indonesia, itu informasi-informasi intelijen dikumpulkan oleh BAIS untuk kemudian diberikan kepada Panglima, Panglima berikan kepada Menhan, Menhan berikan kepada Presiden, Presiden membahas dengan Dewan Keamanan Nasional. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Pertahanan Negara. Lalu diputuskan bagaimana
kita harus tolak kapal perang Amerika masuk ke Indonesia. Karena itu bisa menciptakan ketegangan antara Indonesia dengan Iran. Kalau kapal perang Amerika dipakai untuk menyerang Iran. Oke. Gitu. Jadi itu, nah tiba-tiba mengawasi masyarakat, bahkan menyerang. Nah ini, wow, ini penyalahgunaan institusi yang luar biasa. Sudah abuse ya. Sudah Abuse of power. Oke, jadi saran Mas Umar juga desakan kita adalah polisi lanjut saja dengan Lanjut saja. penyelidikan dan penyidikan ini, Iya. dan bahkan kalau perlu polisi juga segera umumkan nama-nama Tersangka, tersangkanya kan. tangkap, tahan, dan tahan. TNI harus bekerja sama, serahkan, nonaktifkan. Ya, meskipun tahanan terduga pelaku yang sudah disebut tersangka oleh dalam Puspom tadi masih ditahan di Pongdam ya. Betul. Mestinya harusnya Dia nonaktifkan, sudah lalu menjadi serahkan. tahanannya Iya, polisi ya. Polisi. Oke. Polisi kan sebenarnya coba memancing kan. Mereka Iya. udah tahu lah. Bahkan saya kira yang terlibat itu bukan hanya 4 orang, itu lebih. Oke. Nah, ini menarik. Apa kekhawatiran kita kalau itu diproses di Puspom Impunitas. dan apabila diproses di Puspom dan ini pasti berbeda dong cara penyelidikan. Ya. Dan kira-kira kalau di Puspom potensi pengembangan penyelidikan dan pengusutan kasusnya akan seperti apa, dan di kepolisian akan seperti apa? Sehingga kita harus mendesak Ya, kalau di Puspom itu akan cenderung terpengaruh oleh semangat jiwa korsa. Wah, ini anggota kami. Wah, ini pangkatnya sudah letnan. Oh, sudah kapten. Sudah kolonel. Sayang kalau sampai diberhentikan gitu. Apalagi kalau dari baret tertentu misalnya, atau dari satuan tertentu gitu kan. Nah, yang kedua, biasanya berujung dengan ketiadaan penghukuman. Paling jauh yang disalahkan bawahan. Lalu bawahan dikondisikan supaya mereka mengatakan perbuatan itu mereka lakukan atas inisiatif sendiri. Tim Mawar Kopassus kan dulu begitu, waktu menculik aktivis di pengadilan militer, mereka bilang mereka tergerak oleh hati nurani. Nggak mungkin. Sumir sekali ya. Iya, nggak mungkin. 11 anggota tim Kopassus, tim Mawar, ada Komandan Sandi Yuda, Komandan Grup 4, Komandan Jenderal Kopassus tahu. Nggak mungkin. Dan penculikan itu kan melibatkan satuan teritorial yang berbeda-beda. Nah, ya menarik. Ada dari Kodam-kodam yang berbeda-beda. Ada dari Matra AU dan AL ya. Dan bahkan 4 orang ini juga pangkatnya juga beda-beda nih. Iya, tapi mayoritas perwira itu, perwira menengah itu. Iya. Yang cuman serda aja satu. Apa mungkin orang punya motif 4 ini Nggak kalau mungkin. punya motif yang sama, misalkan katakanlah sakit hati misalnya nggak pada mungkin. kasus Bang Novel kan begitu dulu ya. Iya, itu ngarang-ngarang aja. Jadi Jangan sampai kayak kasus novel lah, 2 tahun kelamaan dan pelakunya juga belum tentu yang sesungguhnya. betul. Nah, makanya kita patut mencurigai ya kalau ini dibawa ke penyidikan ini di Puspom dan kemudian nanti berujung di peradilan militer. Ada semacam korsa itu tadi ya. Semangat ada korsa. semangat korsa untuk Semangat jiwa melindungi korsa, kan. ya. Nah, kira-kira polisi harus bersikap seperti apa nih? Harus bersikap independen dari segala pengaruh politik ya. Meskipun dalam situasi yang demokrasi di suatu negara yang demokrasinya belum matang, biasanya polisi akan condong goyang itu. Ya, kayak tadi kan konferensi persnya dihadiri oleh Komisi 3 misalnya. Itu bagus juga sih diberikan dukungan politik, tapi kan mestinya nggak perlu sampai sejauh itu. Cukup Komisi 3 dari gedung parlemen, polisi jalan terus. Kami dukung dari jauh ibaratnya. Tapi ini kan karena situasinya nggak normal, situasinya mungkin ada semacam ketegangan instansional gitu ya. Sehingga atau ada kekhawatiran bahwa ini proses hukum yang bisa menimbulkan semacam ketidaksukaan pada pemerintah atau pada DPR atau dari pemerintah dan dari DPR misalnya, sehingga kepolisian merasa membutuhkan dukungan itu gitu. Tapi kalau soal kemampuan, kapasitas penyelidikan nggak perlu diragukan lah. Kita masih bisa andalkan gitu. Masih bisa lah. Kalaupun di jalan itu mentok, dugaan saya bukan karena kendala hukum, tapi lebih ke politis. Nah, struktural lah sifatnya. Oke, ini yang menarik juga ya. Saya tadinya berharap pasal yang dikenai itu diungkap oleh di konversi persnya Polri gitu ya. Tapi ini malah diungkap oleh Puspom. Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ayat 1-2 ini
kayaknya ini bukan kayak ini pasal penganiayaan. Ya, Menurut Mas Usman, kekerasan seperti ini cukup hanya dijerat dengan enggak lah, pasal enggak penganiayaan. lah, enggak cukup. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Penganiayaan bisa, tapi bukan penganiayaan biasa. Ya. Kalau di dalam pelanggaran HAM berat itu dituliskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, huruf H Ya. itu menjelaskan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik atas dasar persamaan politik. Penganiayaan maksud saya. Huruf E-nya itu perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik seseorang secara sewenang-wenang. Jadi bisa kena 2 pasal. Ya. Bahkan kalau kita tambahkan yang ketiga, pembunuhan. Artinya itu pembunuhan yang gagal. Upaya percobaan pembunuhan ya. Iya, pembunuhan yang gagal. Atau bahkan efek teror yang ditimbulkan itu bisa juga menjadi semacam pemberat. Menimbulkan ketakutan luar biasa di masyarakat. Masyarakat kita kan penolong, tapi ketika orang begitu kesakitan luar biasa itu tanpa ada indikasi apapun, dan tidak semua orang paham efek-efek air keras misalnya, itu menimbulkan ketakutan masyarakat. Makanya Pak Marzuki Darusman, mantan Ketua Komnas HAM Jaksa Agung dan anggota Parlemen yang cukup lama, dia mengatakan ini bisa disebut sebagai terorisme. Bisa berlapis kejahatan. Sampai di level itu. Bisa ya? di level itu. Dan karena itu kata Pak Marzuki Darusman harus ditangani oleh badan anti teror yang khusus. Nah, apakah nanti misalnya digabung gitu kan, kepolisian dengan Densus misalnya gitu, atau setidak-tidaknya dengan tim gabungan pencari fakta. Berarti itu harus Kepres langsung yang Harus Kepres langsung. Bahkan yang bukan hanya membentuk Kepres, keputusan DPR juga dibutuhkan. Kepresnya menerbitkan ke tim pencari fakta seperti TPF Munir dulu. Yang kedua, DPR-nya setidaknya 2 komisi yang paling relevan dalam perkara ini, relevan dengan kepolisian, relevan dengan tentara, Komisi 3 dan Komisi 1. Ya. Dulu pernah dibentuk semacam tim pencari fakta antara 2 komisi itu, terdiri dari sejumlah perwakilan dari 2 komisi itu. Itu yang harus dilakukan oleh DPR. Katanya membentuk panja kabarnya, saya dengar. Iya, kita lihat perkembangan terbaru, Komisi 3 mau bentuk saya lupa pansus atau panja gitu ya. Ya. Tapi kalau kita dengar tadi konversi persnya pihak TNI, kalau 467 kan ayat 1 dan 2 itu hukumannya ya 4 tahun dan ya ringan sekali. Dan itu yang sering terjadi dalam proses peradilan militer. Selalu dipilih pasal yang ringan. Dalam penembakan kampus saya di Trisakti, kesalahan prosedur. Orang tewas, mati, peluru menembus, belakang rongga besar, 4 orang meninggal dunia, 96 mahasiswa luka-luka berat. Kesalahan prosedur. Iya. Gimana itu? Inilah yang membuat impunitas dan tidak adanya efek jerah kan. Nggak ada efek jerah, efek gentar. Efek gentar kepada orang lain untuk melakukannya, efek jerah kepada pelakunya, karena pelakunya nggak pernah dihukum. Dan satu lagi tentu bagi kami jurnalis, kalau itu di peradilan militer juga susah untuk media atau pers untuk mengawasi. Iya. Ya lihat aja tuh kasus yang di Medan gitu kan, atau kasus yang bos rental gitu kan, atau yang hampir tidak mungkin mendapatkan keadilan dari sana. Ya, kalau tetap dibawa ke peradilan umum ini, menurut Mas Usman bisa lebih berat ya pasal didakwa dengan pasal yang lebih berat? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Majelis hakimnya harus majelis hakim yang benar-benar dipilih ya, integritas moralnya, pengalamannya, pengetahuannya. Memang sekarang di dalam sistem peradilan tuh pemilihan majelis hakim itu biasanya random gitu berdasarkan sistem elektronik gitu, sehingga tidak pilih kasih lah. Tapi dalam kasus-kasus luar biasa harus dipertimbangkan gitu. Seperti kasus gugatan di PT UN dari Pak Marzuki dan kawan-kawan Kontras itu melawan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Di PT UN itu pada mulanya hakimnya tidak ada perempuannya. Mereka punya alasan yang baik sih, bahwa kami menentukan anggota majelis hakim, ketua majelis hakim itu secara tanpa pilih-pilih gitu, supaya semua mendapatkan kesempatan yang sama, semua mendapatkan penugasan yang setara gitu. Itu benar gitu. Tapi karena laki-laki semua, dan ini menyangkut perkosaan massal itu memerlukan perspektif gender, perspektif kepekaan pada perempuan, pengalaman perempuan yang tinggi gitu. Apalagi kalau nanti sudah masuk pada pemeriksaan saksi, misalnya pemeriksaannya Ibu Wiwin Suryadinata atau Shuhu Shien, ibu dari Ita Martarinata yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan tahun 98. Itu kan perlu kepekaan. Akhirnya gugatan itu ditarik lagi oleh teman-teman, diajukan kembali dengan permohonan itu, dan permohonannya dilampirkan. Akhirnya ketua pengadilan mengabulkan hakim yang ada perempuannya.
Jadi itu harus dipikirkan sampai ke level itu. Kalau enggak, wah biasanya kan ada kasus pembunuhan Munir deh. Sudah ada tim pencari fakta dari presiden, tim pencari fakta dari DPR. Polisi sudah bekerja keras, berkali-kali ganti tim gitu kan. Cuman Jaksanya juga bekerja keras sampai diteror dan seterusnya. Ujungnya bebas. iya, cuman satu lagi ya kalau nggak salah ya. Berapa Iya, tersangka? dua Gitu. lah. Dua. Sebenarnya ada Gitu ya. 3 ya. Mantan direktur Garuda, kemudian Polikarpus, kemudian satu lagi kru Garuda. Oh, bahkan 4 mantan Deputi 5 Bin Mudi PR gitu. Tapi kemudian hukumannya ringan dan Mudi sendiri dibebaskan misalnya. Nah, oke, di luar dari proses penyidikan dan apa yang masih berlangsung di kepolisian maupun di POM ya, saya sih agak khawatir ya. Ya. Saya pertama melihat video CCTV itu Ya. sudah beredar gitu. Apalagi apa si kawan Andri ini meraung gitu ya, selepas disiram, Ya. sudah sampai selevel ini serangan terhadap masyarakat sipil, aktivis terutama. Ya. Mas Usman membacanya situasi seperti ini bagaimana ya? Ya ini fenomena kembalinya otoritarianisme, Oke. kembalinya militerisme, kembalinya fasisme. Nah, militerisme, otoritarianisme itu ciri-ciri dari fasisme. Tapi ada ciri lain, sentralisme terpusat. Ada ciri lain lagi, integralisme. Masyarakat dilebur ke dalam negara, nggak boleh ada perbedaan pandangan. Fasisme yang meyakini bahwa negara itu dalam pengertian yang organik, dia adalah totalitas antara rakyat dengan negara. Nggak boleh ada dipisahkan. Negara nggak mungkin menindas rakyatnya, karena itu rakyat nggak perlu diberikan hak untuk mengkritik. Nggak perlu diberikan kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Gitu. Ya, ormas-ormas nggak boleh mengkritik, harus dilebur pada negara. Dikasih konsesi tambang misalnya gitu. Sehingga nggak kritis lagi. Akhirnya meleburlah itu antara civil society, ormas agama, political society, pemerintah yang berkuasa, termasuk partai politik, dan business society. Jadi tidak ada lagi yang disebut sebagai 3 masyarakat besar, political society, business society, and civil society. Nggak ada lagi pemisahan. Padahal sebuah masyarakat yang sehat, yang demokratis, setidaknya 3 masyarakat itu. Masyarakat sipil, masyarakat politik, ya, dan masyarakat bisnis gitu. Harus dipisah itu, nggak boleh ada konflik kepentingan. Nggak boleh regulator pemerintah juga pebisnis. Ya, misalnya dia menteri apa, urusan investasi dan seterusnya, kemudian dia jualan mobil listrik juga, itu nggak bisa. Terus ngurus tambang juga, itu nggak bisa. Pendapatannya berganda-ganda itu. Atau dia seorang komisaris, dia juga menteri, dia juga pejabat eksekutif, dia juga pejabat badan usaha negara. Gitu. Nggak boleh itu. Itu konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu sumber dari korupsi. Gitu. Jadi itu masalah kita cukup serius gitu. Nah, fasisme ini, tadi saya bilang dicirikan oleh militerisme. Militerisme itu artinya peran militer itu diperluas ke dalam segala sektor. Di luar urusan pertahanan, sektor politik, sektor bisnis, sektor perkebunan, pertanian, makan bergizi gratis gitu kan. Sampai dengan urusan-urusan yang lain. Pertanian, pembangunan teritorial, dan seterusnya. Itu nggak bisa. Pembangunan teritorial, pembangunan di seluruh kabupaten nantinya, 100 batalion. 100 batalion itu paling tidak udah bisa menguasai 20% kabupaten. Kalau mau dibentuk lagi 500 sampai 700 batalion, berarti seluruh kabupaten di bawah cengkeraman TNI. Dan itu seperti membayang-bayangi pemerintahan sipil, membayang-bayangi kepolisian. Dan itu sangat rentan dengan politisasi TNI dalam masa pemilu. Padahal kita nggak butuh TNI ada di mana-mana. Kita butuh TNI punya kemampuan untuk bergerak kemana-mana dalam waktu dekat. Itu namanya minimum essential force. Kekuatan minimum tapi esensial. Cepat di dalam bergerak. Ketika bencana Aceh, dia bisa digerakkan dalam waktu hitungan jam. Karena kita punya pesawat yang bagus, kapal yang bagus, helikopter yang bagus, Hercules yang bagus, kapal tempur, kapal perang, kapal laut yang bagus. Kemarin kan kita enggak. Waktu COVID atau waktu yang lebih parah pada masa tsunami Aceh. Kapal-kapal perang asing yang udah datang. Bayangkan. Kita nggak punya kecepatan itu. Nah, kecenderungan untuk memperluas peran militer dengan satuan teritorial di mana-mana, termasuk batalion teritorial pembangunan, itu adalah kecenderungan untuk mengawasi masyarakat sipil, kecenderungan untuk membayangi pemerintahan sipil, kecenderungan untuk mengawasi proses penegakan hukum. Dan itu adalah doktrin perang dingin. Doktrin di mana dulu rezim-rezim otoriter dan rezim-rezim militeristik itu ya mengontrol kehidupan masyarakat, baik itu kebudayaan, ekonomi, sosial, mengontrol jalannya bisnis formal, bisnis informal, dan seterusnya. Dan mengontrol proses pengambilan keputusan politik, termasuk penegakan hukum. Nah, itu baru satu militerisme, bro. Ya, artinya, belum kita masuk yang ciri-ciri yang lain itu. Artinya
apapun bentuk kritik masyarakat sipil ya, Ya, dan teman-teman aktivis, Ya. akademisi terhadap fakta yang sudah mulai tampak secara gamblang ya, menguatnya peran militerisme, mereka akan respon dengan cara yang dalam tanda petik represif. Ya contohnya misalnya yang terjadi iya. pada Andri Yunus ya. Semengeri itu kita Iya, sekarang. semengeri itu. Rezim fasis, militeris, dan rezim otoriter menempatkan kekerasan itu sebagai bahasa politik. Kalau Anda nggak bisa diam, kalau Anda terus bersuara mengganggu, saya tertibkan. Ya, Itu yang kemudian keluar dari pernyataan Presiden betul. Jumat lalu. Para ekonom, para pengamat yang dianggap terlalu kritis gitu, dianggap tidak suka pada keberhasilan pemerintah. Dianggap membawa kepentingan asing, atau kalah dalam pemilu, atau mencari uang. Karena itu harus ditertibkan, itu karena tidak patriotik. Nah itu ciri patriotisme yang agresif adalah salah satu ciri dari pemerintahan fasis. Tadi karena Mas Usman udah singgung soal pidatonya Prabowo, karena di hampir di waktu yang bersamaan kan salah satu petinggi di pimpinan DPR juga berstatement ya, Ya. apa ya, seperti menumpahkan kekesalannya terhadap masyarakat sipil yang tidak kompak, Ya. tidak bersatu untuk Ya. mendukung program-programnya Pak Prabowo gitu. Pak Dasko maksudnya. Ya, nah, kita tahu lah apa namanya peran beliau di Ya. tengah masyarakat sipil Ya. cukup sentral ya untuk mengonsolidasiin. Tapi saya pengen yang Mas Usman itu nanggapin pidatonya Prabowo itu menertibkan itu punya potensi apa gitu, seburuk apa diterjemahkan oleh anak Oh, ya, buahnya gitu. jelas. Seperti apa? Anggota di tingkat bawah akan memandang bahwa aktivis ini memang nggak patriotik. Iya. Kalau nggak patriotik ya pengkhianat. Kalau pengkhianat ya bisa dihukum dengan cara apapun. Dalam revolusi fisik bisa dibunuh, bisa dieksekusi. Oke. Karena dianggap musuh negara kasarnya gitu. Dianggap sebagai kekacauan. Tadi saya mau respon soal pidatonya Dasko. Saya nggak sepakat kalau dia dianggap ya peran sentral dalam masyarakat sipil. Dia marah-marah ke masyarakat sipil, iya. Dan ada barisan dia yang dulunya aktivis, tapi saya nggak yakin mereka mewakili masyarakat sipil hari ini. Iya, oke. Dan saya harus kritik bahwa nggak bisa masyarakat sipil ini diarahkan fungsinya untuk menopang kekuasaan, menopang kepresidenan, kekuasaan. Itu sama seperti fasis tadi. Cirinya adalah itu patriotisme yang agresif dan mendorong orang untuk melakukan sumpah setia kepada satu negara, satu bangsa, dan satu pemimpin. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Jadi nggak boleh ada perbedaan pandangan, nggak boleh ada keberagaman politik. Gitu. Nah itu bukan negara demokrasi lagi. Dalam negara demokrasi itu masyarakat sipil dibiarkan. Ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan, kalaupun ada konflik biasa, partai aja konflik, biasa itu. Iya. Kalau nggak konflik nggak ada pemilu. Tapi kan konflik itu bisa dikelola secara produktif dengan tanpa kekerasan. Kalau ada sengketa hukum bawa ke pengadilan dengan cara yang bermartabat, bukan dengan main kekerasan, ancam bunuh membunuh misalnya. Itu nggak bisa lah, itu nggak etik. Jadi kita perlu Nggak beradab. hati-hati ya mencermati konotasi ditertibkan Iya, bahasa menurut saya, presiden itu ya. Presiden harus merubah cara pandangnya. Karena dia itu kepala negara, kepala pemerintahan, akan dianggap sebagai teladan bagi semua pegawai negeri sipil. Aparatur TNI, polisi, intelijen. Jadi kalau kepala negara pikirannya seperti itu, ya nggak usah heran tiba-tiba ada orang kayak siapa tuh media sosial Firdaus apa gitu, saya lupa lah namanya itu, atau abu-abu gitu apa itu yang cenderung merendahkan peran masyarakat sipil. Betul. Tapi itu oke lah, ledek-ledekan atau umpatan-umpatan yang memang nggak sopan, nggak bermoral gitu ya. Tapi bisa lebih berbahaya kan, bisa lebih Sampai kekerasan dengan kekerasan pembunuhan, penyiksaan, membahayakan persekusi. keselamatan jiwa orang gitu ya. Kita agak khawatir karena itu kata ditertibkan bisa diterjemahkan Dengan macam-macam. dengan Kan dulu macam-macam Soeharto oleh- bilang, betul. demi melaksanakan ketertiban konstitusi, media ini harus ditertibkan. Dan dengan itu cara sebenarnya- digebuk. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan saya tidak mungkin tidak bisa menyebutkan ada upaya-upaya yang mengoperasi Iya. media tertentu untuk Iya. Menertibkan. menertib media tertentu dengan Ya. mengkudeta pemret. Iya. Dengan segala hormat saya pada Prabowo, kepada Pak Dasko gitu.
Saya kira nggak bisa kita meleburkan semua entitas masyarakat itu ke dalam suatu totalitas yang tunggal. Karena kita negara demokrasi. Nah, terakhir Mas Usman, saya balik lagi, saya memang agak mengeri ya, mengerikan melihat kejadian yang menimpa rekan kita ini gitu ya. Tentu sebagai jurnalis yang sering bersinggungan dengan isu-isu sensitif gitu ya, kok saya mulai merasa was-was diri. Memang kita patut was-was untuk segala hal gitu, kita patut waspada. Tapi ini efeknya ini jauh lebih dahsyat daripada itu gitu. Karena hanya pada jurnalis tapi juga pada aktivis, mahasiswa, aktivis. Gimana sih cara kita ya? Pada kasusnya Andri ini kita tetap punya teguh di dalam semangat patriotik lewat memberi saran dan masukan kepada pemerintah. Ya kita jangan sampai bungkam dalam banyak kasus gitu. Ya, kita harus terus bersuara menjelaskan betapa penting keberadaan peran dari suara-suara masyarakat sipil itu. Ya. Betapa mereka berbicara, bekerja, melakukan investigasi, melakukan riset, melakukan advokasi itu karena kecintaan mereka pada negerinya. Patriotisme itu bukan kecintaan pada negara, kecintaan pada negeri, bukan the love of a state, cinta kepada sebuah negara, tapi mencintai negerinya, the love of a country, a country women and men, mencintai bangsanya, mencintai warganya, manusia dalam pengertian yang dalam sila kedua itu yang adil dan beradab, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, mencintai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang satu, yang esa, mempersatukan manusia dalam persatuan nasional itu berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu diselenggarakan lewat proses musyawarah dengan para perwakilan dan mufakat. Demi apa? Demi keadilan sosial. Jadi paradigmanya harus kita arahkan ke sana, dan pekerjaan para aktivis ini sebenarnya pekerjaan patriot. Ya. Karena mereka mencintai negeri ini dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Andri itu kan nggak punya rumah di Jakarta, itu orang tuanya di luar Jakarta. Dia tinggal di Wisma Kontras, ibaratnya dokter lah, mondok di kantor gitu. Betul. Karena pendapatan bekerja di lembaga-lembaga seperti Kontras, LBH gitu kan, itu kan beda dengan menjadi misalnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional misalnya gitu kan, atau dengan menjadi Komisaris Utama BUMN, Pertamina kayak Telkomsel kayak atau apa, beda, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau menuduh mereka punya motif-motif finansial, yang bener aja. Mereka yang antri minta jabatan komisaris itu yang mencari uang. Mereka memuji-muji, memuja-muja, menjilat-jilat gitu ya, dengan bikin lembaga, bikin kajian seolah-olah pemerintah ini baik-baik saja. Itu menurut saya lebih tepat disebut sebagai jilat institut yang harusnya tidak dilakukan gitu. Jadi ini merusak sih menurut saya. Saya sudah sangat mengernyitkan dahi melihat perilaku begitu banyak elit-elit ya, termasuk dari ormas gitu yang menundukkan dirinya pada kekuasaan. Itu akan menyebabkan kemunduran luar biasa, termasuk ormas Islam. Ahmad Kuru melakukan penelitian di abad 8, 9, 10 sampai menjelang abad 11 pertengahan dan melihat keterbelakangan negeri-negeri Islam menjadi otoriter. Itu karena para ulama ortodoksnya, ulama yang dominannya, itu melebur ke dalam kekuasaan, menerima konsesi-konsesi ekonomi dalam kekuasaan. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia. Dan itu sedang terjadi di Indonesia. Padahal demokrasi Indonesia seringkali dikritik misalnya oleh Richard Robinson, oleh Ferdy Hadis. Gagal demokrasi di Indonesia karena aliansi predatoris antara penguasa pemerintahan politik dan oligarki, segelintir orang yang memiliki kekayaan material luar biasa. Sekarang bukan hanya dua itu. Bukan hanya business society yang diwakili oleh oligark besar bersama dengan politisi dan pemerintah yang berkuasa atau penguasa, tapi juga dengan orang agama. Betul. Nah ini yang harus dikoreksi. Bukan kita tambang, ya. Iya, bukan kita. Dan sebentar lagi mereka juga akan kebagian jatah dapurnya MBG gitu. Ya udah, saya kira udah lah, dijanjikan ada yang dapat 1000 SPPG dan seterusnya. Meskipun pencairannya mungkin tersendat-sendat. Jadi orang diajak untuk berlomba-lomba mencari proyek gitu.
Sama seperti melihat kekayaan alam di Indonesia itu nikel, udah hanya menghitung uangnya aja, nggak menghitung keindahannya, kesakralannya, Dan tidak menghitung untuk apa namanya itu warisan untuk generasi generasi-generasi yang akan mendatang. datang. Itu yang, aduh. Jadi yang patriot sebenarnya siapa sih? Yang merusak alam atau yang membela alam? Yang patriot siapa? Yang mengeruk kekayaan alam atau yang membela kelestarian alam? Bukan saya anti pembangunan. Pembangunan boleh. Tapi ada batas, harus ada kontrol, harus ada analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL itu. Tapi kalau AMDAL diterabas, bencana. Sumatera kemarin adalah peringatan buat kita bahwa deforestasi bisa menyebabkan begitu besar musibah bagi masyarakat. Oke. Ini kan udah lebih 1 jam, Ada menarik. 1 jam. Kita tentu berharap kasusnya Andri Yunus ini Ya. pertama tidak membuat kita akhirnya takut bersuara. Ya. Itu Kalau perlu pertama. kita bikinlah barisan pelindung hak asasi manusia, Ya. garda pembela hak asasi manusia. Setuju sekali. Yang kedua, tentu kita berharap kasus ini diusut tuntas, tidak hanya berhenti pada pelaku dan otak kejahatan ini di balik Aktor kejahatan, intelektualnya. aktor intelektual, Iya. dan motifnya harus diungkap. Harus jelas motifnya. diungkap. Dan yang ketiga, tentu kita berharap karena ini juga momen kita mau Lebaran, Ya. rekan kita Andri Sembuh segera. ada perkembangan yang Ya. baik dari perawatannya gitu, dan semoga juga segera bisa berkumpul Ya. bersama keluarga. Amin. Dan tim gabungan pencari fakta harus Yes, dibentuk. betul. Thank you, Mas Usman. Sama-sama. John. Dan sekaligus juga mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir Kita mungkin batin. jumpa habis Lebaran di Iya, forum-forum amin. berikutnya. Thank you, terima kasih rekan-rekan semuanya. Insecure itu barangkali bisa kita lihat bagaimana aksi masyarakat sipil menolak RUU yang kemudian bisa kita lihat dari video ini. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya duifungsi ABRI, teman-teman. Penolakan itu sebenarnya mudah untuk mengaitkannya betapa negara mengalami rasa insecure. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Potongan video ini sebenarnya menggambarkan cara ugal-ugalan di balik pengesahan rancangan undang-undang TNI menjadi undang-undang TNI. Kenapa ugal-ugalan dan kenapa menjadi seperti cepat-cepatan? Barangkali ini bisa tergambar dari dinamika bagaimana rancangan undang-undang TNI itu menggunakan kekuatan bersenjata, menggunakan kekuatan sangat luar biasa untuk menutup peluang partisipasi publik sehingga seakan-akan gedung DPR dipagari dan dibatasi dari kemungkinan mendapatkan aspirasi publik maupun partisipasi publik.